Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kalian semua sedang bersama saya, Alfi Rahmatullah Amin, yang kali ini akan menjelaskan mengenai materi kita yang selanjutnya mengenai pembiayaan kembali pinjaman. Dan tentunya ini masih dalam mata kuliah Matematika Keuangan. Sebelumnya, langsung saja kita mulai pembahasannya supaya tidak berpanjang lebar. Pembiayaan kembali pinjaman ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya di Matematika Keuangan, yakni tentang amoritas. Jadi, sebelum kita masuk ke pembiayaan kembali pinjaman ini, alangkah baiknya kalian ingat kembali, telah kembali mengenai amoritas, karena ada beberapa rumus di sana yang kita pakai lagi di pembiayaan kembali pinjaman ini. Ini tuh sifatnya menggunakan rumus yang sama, cuma agak lebih kompleks kayak gitu, karena kejadiannya tuh ya lebih kompleks tadi. Maksudnya tuh dari beberapa rumus kita masukkan ke kronologinya, lalu kita telaah, kita pecahkan hasilnya. Oke, langsung aja kita mulai. Pembiayaan kembali pinjaman. Sebelumnya akan dijelaskan dulu sedikit mengenai pembiayaan kembali pinjaman. Jadi di sini penjelasannya cukup sering kita jumpai dalam perjanjian kredit, pemilikan kendaraan bermotor, atau yang lainnya menggunakan angsuran bahwa tingkat bunga tidak bersifat tetap, tetapi bersifat mengambang. Oke, jadi mungkin sebelum-sebelumnya kita belajar bunga itu ada yang sifatnya tetap, kayak gitu kan, biasanya tetap kalau misalnya kita minjam suatu pinjaman dengan ini, angsurannya segini dengan bunga sekian, kayak gitu kan biasanya. Nah, kalau yang ini bunganya itu ada yang bersifat mengambang. Apa itu mengambang? Kita lanjut dulu. Jadi maksud bersifat tetap tadi adalah sekali ditetapkan di awal akan berlaku terus hingga angsuran terakhir, sedangkan yang mengambang akan dievaluasi pada periode tertentu. Misalnya setahun sekali. Jika ternyata ada perubahan tingkat bunga yang digunakan karena mengambang, skedul amoritas baru harus dibuat untuk angsuran-angsuran yang tersisa. Nah, jadi maksudnya di sini tuh suatu bunganya tuh bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Contohnya tuh kayak bunga pinjaman dunia. Saya kurang begitu kurang begitu terlalu mendalami yang namanya keuangan kayak gitu. Tapi dari beberapa referensi yang saya baca, maksudnya di sini tuh yang bisa berubah itu contohnya kayak bunga pasar. Jadi besar angsuran bunga pasar itu bisa berubah-ubah. Misalnya dalam suatu bank dari tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian tuh kalau misalnya meminjamkan uang, dia ada mempunyai bunga sekian persen. Tapi kebijakan di tahun berikutnya itu bisa lagi berubah. Nah, itu yang dimaksud mengambang tadi, dia mengikuti kayak gitu. Dan itu tuh kalau misalnya kita ingin mengubah kembali, kita tuh juga harus mengajukan kembali kayak gitu. Jadi apa nih? Nggak cuma sifat doi ke kita aja yang berubah, tetapi ternyata bunga juga bisa berubah kayak gitu ya. Oke, lanjut, kita masuk dulu. Jadi intinya itu tadi ya. Kalau kita di matematika, kita mempelajari ini aja. Untuk kenapa berubah dan bagaimana cara berubah bunganya itu urusan mereka yang di keuangan, insya Allah. Kita tetap mempelajari sebagian dari mereka juga. Oke, penyesuaian tingkat bunga ini menyebabkan perubahan besar angsuran bulanan amortisasi utang untuk per periode. Jadi pembiayaan kembali pinjaman yang maksud di sini adalah saat bunga pasar turun, seorang debitur dapat mempertimbangkan pinjaman baru dengan bunga yang lebih rendah untuk melunasi pinjaman lama yang berbunga lebih tinggi. Nah, kayak gitu tadi ya. Jadi intinya dalam pembiayaan kembali pinjaman itu kita membandingkan jumlah, nih di garis bawahi, jumlah angsuran yang lama dengan angsuran yang baru. Kita bandingkan kayak gitu. Terus kita pilih yang mana nih yang nominalnya lebih sedikit. Tentu saja loh, kalau misalnya kita minjam bunga, kita pasti ingin yang minjam suatu dana, kita pasti ingin angsurannya tuh yang ringan kayak gitu, nggak terlalu banyak bunga dan lain sebagainya. Oh, jadi Vi, berarti kalau misalnya kita minjam suatu sejumlah uang kayak gitu, kalau misalnya bunganya pada saat itu turun, berarti kita langsung aja dong ngajuin, toh bunganya rendah, pasti jumlah angsurannya lebih ringan. Belum tentu, karena ada satu faktor lain yang mempengaruhi. Nah, ini tadi yang membuat jadi agak sedikit menjelibet. Yakni satu faktor tambahannya itu adalah denda. Denda yang ditetapkan oleh suatu bank. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh denda tadi. Oke, contoh. Jadi di sini ada Tuan Bento meminjam 400 juta dari Bank Abu Nawas untuk membeli sebuah rumah.
Pinjaman itu akan dilunasi dengan angsuran selama 15 tahun dengan bunga tetap 21% per annum. Setelah melakukan pembayaran tepat 2 tahun, Tuan Bento melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 15% per annum. Ingat, di sini sudah berubah selama 2 tahun, tadi dari 21% ke 15%, oke? Sehingga dia berminat untuk melunasi pinjamannya yang berbunga 21% per annum dengan pinjaman baru berbunga 15% per annum. Namun, Bank Abu Nawas hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Tuan Bento bersedia membayar denda sebanyak 18 angsuran bulanan. Nah, ini tadi maksud saya tadi salah satu faktor yang nggak mesti kalau misalnya bunga lebih rendah kayak gitu kita ajukan untuk pengubahan angsurannya tadi itu lebih murah karena di sini ada di faktor lain yakni denda dari bank itu tadi. Yang namanya bank nggak ada juga bank yang mau rugi gitu, di semua pihak tuh nggak ada yang mau rugi, apalagi bank selaku yang meminjamkan dana itu sendiri, uang itu sendiri. Lanjut, keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh Tuan Bento? Oke, langsung saja kita jawab. Sini sudah ada saya buatkan, sudah saya jawab sedikit. Jadi jawab. Pertama, yang harus kita lakukan itu kita akan menghitung besar pinjaman yang harus diperoleh Tuan Bento, yaitu saldo pinjaman setelah 24 kali. Kenapa 24 kali? Karena tadi sudah disebutkan bahwa Tuan Bento tadi sudah membayar selama 2 tahun. 2 tahun per bulannya ada berapa? 1 tahun ada 12 bulan, jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Ya, mantep. Tadi 24 kali atau dalam kurung 2 tahun angsuran, terus ditambah lagi 18 kali angsuran bulanan. Di mana datangnya 18? 18 tadi adalah denda dari bank itu sendiri. Langsung masuk. Jadi PV-nya tadi sama dengan 400 juta, oke? PV-nya 400 juta, kemudian N sama dengan 15 kali 12. 12-nya tadi didapat dari convert dari tahun ke bulan kayak gitu. Jadi sama dengan 180. Terus I-nya 21%. 21% kan kita pakai bulanan, jadi dibagi 12 lagi sama dengan 1,75%. Sama dengan 0,0175. Oke, yang ditanyakan adalah anuitasnya. Penyelesaiannya bagaimana? Rumusnya ini. Yang ini tadi. Bisa dilihat ya. A sama dengan PV per 1 dikurang 1 tambah I dalam kurung pangkat negatif N, terus diper lagi I. Yang dikerjakan tuh yang di bawah sini dulu, oke? Karena ini hanya contoh, jadi saya persingkat aja langsung biar nggak terlalu panjang lebar. Untuk lebih jelasnya harus kalian coba. Ini angka-angkanya harus kalian coba di buku catatan kalian masing-masing untuk membuktikan apakah benar perhitungannya ini ataukah salah. Coba ya. Jadi langsung saja. Di sini tadi sudah dapat PV-nya tadi 400, langsung dimasukkan angkanya, set dimasukkan, I-nya dimasukkan, terus ada N-nya dimasukkan, di sini sama dengan 80 dan ya I-nya dibawa lagi dan didapat sama dengan 7.322.449,08 rupiah. Ingat, bagian ini digaris bawahi dulu di buku catatan kalian karena ini adalah angsuran yang sebelumnya. Ingat ya, ini angsuran yang sebelumnya. Sebelum diajukan untuk perubahan angsuran yang baru. Oke, lanjut kita masuk ke denda pelunasan cepat. Jadi di sini tadi sama dengan 18 dikali 7 juta sekian, yang mana ini tadi didapat dari yang di sini tadi, besaran angsuran bulanan di sini. Kemudian dihitung hasilnya sama dengan 131.804.83,44 rupiah. Terus kemudian lanjut kita membahas saldo pinjaman setelah 24 kali angsuran setelahnya. Berarti tadi kan 15 tahun. Setelah 24 nih berarti sama dengan 2 tahun, berarti 13 ya kan. Jadi di sini diketahui N-nya tadi sama dengan 13 kali 12. Langsung saja dimasukkan angkanya set dan didapat hasilnya ini. Nih tadi pindah. Ya, susah. Gitu ya. Oke, sudah paham? Itu tadi saldo pinjamannya. Lanjut, setelah itu didapat, berarti jadi besar pinjaman yang harus diperoleh untuk pelunasan itu adalah 131.804.083,44 rupiah ditambah 390.484
200. Jadi hasilnya sama dengan 500 juta 522 juta 288.283,54 rupiah. Itu totalnya. Selanjutnya dengan bunga 15%. Sekarang kita ngitung yang lain nih, yang 15%. Angka-angka tadi yang tadi kita hitung itu akan dimasukkan nanti di sini yang 15% ini nanti. Selanjutnya dengan bunga 15% kita menghitung angsuran bulanan selama 13 tahun. 13 tahun tadi, 15 dikurang 2, hasilnya kan 13, oleh karena pengurangan sisanya tadi kan 2 tahun sudah dibayar, sekarang sisanya 13. Jika pinjaman baru ini dilakukan, jadi PV-nya ini kita pakai yang ini, kemudian N-nya tadi sama dengan 13, 156 masuk, ini 15%, yang tadi 21%, yang pertama ini 15%, langsung saja dimasukkan, ini rumusnya, dan ini hasilnya. Sorry kalau ganti soalnya tadi habis baterai. Nah kan tadi sudah didapat hasilnya tadi adalah ini tadi rumusnya, kita masukkan lagi angkanya, didapat 7.626.910,33 rupiah, ya kan? Nah, masih ingat seperti yang saya katakan tadi, yang perlu digarisbawahi tadi adalah angsuran pinjaman yang pertama. Tadi angsuran pinjaman yang pertama langsung saja nih, pada akhirnya kita membandingkan angsuran bulanan dari pinjaman baru dengan pinjaman lama. Kita memilih yang terendah atau yang lebih ringan, yang pastinya kita milih yang lebih ringan atau lebih murah, lebih ringan biayanya. Jadi Tuan Bento sebaiknya tidak melakukan pinjaman baru karena 7.322.449,08 yang lama itu lebih kecil daripada 7.626.910,33 rupiah untuk angsuran yang baru, ditambah juga dengan dendanya tadi. Sampai di sini bisa dipahami. Insya Allah sudah cukup detail sih ya saya menjelaskan kayak gitu, alasan-alasannya mengapa bisa berubah kayak gitu, mengapa yang harusnya bunganya lebih kecil tuh harusnya kan lebih murah, tapi ini kenapa malah hasilnya itu jadi lebih banyak, karena ada beberapa faktor lainnya. Salah satunya tadi adalah denda dari yang ditetapkan oleh bank itu tadi. Oke, sekian dari saya. Insya Allah sudah cukup mengerti. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, karena tadi sudah paham, sudah cukup dimengerti, silahkan dicatat. Kita masuk ke latihan soal, contoh latihan apa sih ya, pokoknya kita latihan. Nah di sini saya sudah ada buatkan contoh yang mirip-mirip aja dengan yang tadi contohnya. Jadi di sini ada Ibu Putri meminjam uang sebesar 200 juta untuk membeli sebidang sawah. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan angsuran selama 4 tahun dengan bunga tetap 15% per annum. Setelah melakukan pembayaran tepat 2 tahun, Ibu Putri melihat tingkat bunga di pasar telah turun menjadi 6% per annum, sehingga ia berminat untuk melunasi pinjaman yang berbunga 15%. Dengan pinjaman baru berbunga 6%. Namun bank tersebut hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Ibu Putri bersedia membayar denda sebanyak 10 kali angsuran per bulanan. 10 kali angsuran bulanan. Keputusan apa yang harus diambil oleh Bu Putri? Oke, sekarang bisa dicoba untuk latihannya di rumah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.